Teman-teman semua, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui. Ahli yang dihadirkan hari ini itu telah menjadi hakim selama 35 tahun. Jadi beliau sudah menjadi hakim di peradilan umum, menangani kasus-kasus pidana banyak sekali ataupun kasus perdata selama 35 tahun. Dan 7 tahun menjadi hakim konstitusi. Jadi keahliannya tentu saja kalau dilihat dari pendidikan, pengalaman selama pekerjaan, dan juga ranah hukum yang menjadi keahliannya, kita tentu tidak meragukan keahlian beliau, Bapak Marwarar Siahaan, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa prinsip dasar yang ditegaskan tadi dalam keahlian beliau, terutama yang terkait dengan norma di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945, dan juga hak azazi manusia. Kenapa ini penting? Karena seluruh aturan yang ada di tingkat apapun harus mengacu pada konstitusi, tidak boleh melanggar konstitusi. Makanya ada prinsip-prinsip dasar, misalnya tadi tentang kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu wajib, dan juga azas legalitas. Poin utama yang ingin kami minta penjelasan pada ahli adalah terkait dengan adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi, atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas, diterapkan pada tahap penyelidikan. Kenapa? Karena rumusan pasalnya memang demikian. Rumusan pasalnya adalah pada tahap penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Tidak boleh kemudian dengan alasan apapun sepanjang pasalnya belum berubah, itu ditarik-tarik ke proses di tahap penyelidikan. Apalagi ahli tadi menegaskan Mahkamah Konstitusi itu sudah semakin menegaskan perbedaan antara tahap penyelidikan dengan penyidikan. Itu dua tahap yang berbeda. Di tahap penyelidikan, itu belum ada tindak pidananya. Berbeda dengan di tahap penyidikan. Makanya di tahap penyelidikan, itu belum bisa dilakukan beberapa upaya paksa. Ada banyak faktor lah yang bisa kita jelaskan terkait dengan hal itu. Poin utamanya, secara konstitusional, tadi ahli menjelaskan bahwa tidak boleh atau dilarang menambah atau mengurangi rumusan delik itu dengan alasan apapun, kecuali yang menambah adalah misalnya pembentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi. Sehingga pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice hanya bisa diterapkan seharusnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa diterapkan di tahap penyelidikan. Itu poin kedua. Poin ketiga yang masih terkait dengan obstruction of justice, karena rumusan pasal 21 ini yang abstrak, tidak spesifik menyebut bentuk perbuatannya, maka dia harus ditafsirkan. Apa itu perbuatan mencegah? Apa perbuatan merintangi? Apa perbuatan menggagalkan? Ahli tadi memberikan penerangan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut seharusnya mengacu pada UN Convention Against Corruption. Jadi ada sebuah konvensi PBB melawan korupsi, Indonesia sudah ratifikasi, diatur di pasal 25, itulah yang harusnya diacu oleh pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Apa bentuk perbuatannya? Bentuk perbuatannya itu haruslah physical action yang tentu saja yang aktif ya, terhadap berbagai pihak, khususnya terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Jadi spesifik physical action-nya tersebut. Kalau tindakan-tindakan yang lain di luar itu mestinya tidak bisa ditafsirkan secara
sangat gamblang atau sangat karet. Inilah yang disebut di azas legalitas sebagai penafsiran itu harus ketat, lex stricta, harus ketat dan tidak boleh analogi. Kenapa harus ketat? Karena ada nasib orang di sana. Karena ada potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kalau orang diduga melakukan kejahatan, dia bisa ditahan misalnya. Atau tindakan-tindakan perampasan yang lain. Makanya harus sangat hati-hati dan tidak bisa asal-asalan menafsirkan sebuah undang-undang. Poin keempat, masih terkait dengan obstruction of justice ini, ditegaskan tadi, rumusan pasal 21 mencegah penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu betul-betul harus dibuktikan penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu tidak jadi dilakukan karena perbuatan seseorang yang dituduh tersebut. Nah, pertanyaannya, di sini kan Pak Hasto didakwa mencegah penyidikan kalau dalam perkembangan proses persidangan. Apakah penyidikan itu gagal atau tidak jadi dilakukan? Tidak ada penyidikan yang tidak jadi dilakukan. Seluruh penyidikan itu jadi dilakukan. Bahkan sebagian besar dari tersangka dan terdakwa itu sudah diproses di tahap persidangan dan 3 diantaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga seharusnya rumusan pasal 21 mencegah penyidikan atau mencegah penuntutan ini sudah tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Nah, itu poin-poin yang kami pandang sangat krusial terkait dengan pasal 21. Yang kedua, tadi kami juga meminta penegasan terkait dengan due process of law. Ada yang disebut dengan hak milik. Jadi semua kita, Anda semua juga memiliki barang pribadi yang Anda kuasai. Itu tidak boleh diambil oleh pihak lain secara sewenang-wenang. Harus melewati proses yang disebut dengan due process of law. Anda mau melakukan apapun terhadap barang tersebut sepanjang tidak merugikan hak orang lain, itu menurut ahli tadi itu adalah hak azazi. Sehingga kami berharap hal ini juga menjadi perhatian kita semua. Termasuk isu due process of law yang juga sangat penting adalah ahli tadi menyebut sebuah teori yang sudah diterapkan mungkin puluhan atau seratusan tahun yang lalu di Amerika dan di beberapa negara, termasuk di Indonesia mestinya juga sudah diterapkan secara konsisten, yaitu konsep tentang buah di pohon yang beracun. Ini adalah konsep bahwa perolehan alat bukti itu harus dilakukan dengan proses yang sah secara hukum. Kalau ada alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, maka dia tidak bisa jadi bukti. Dia tidak bisa jadi dasar untuk pertimbangan. Dia juga tidak bisa jadi dasar apalagi untuk menghukum orang lain. Dan kami menemukan ada sejumlah alat bukti yang tentu nanti akan kami tuangkan dalam nota pembelaan yang proses dan cara perolehannya itu bertentangan dengan prinsip due process of law tersebut. Bukan 1, tetapi ada 9 item setidaknya yang sudah kami identifikasi. Nanti akan kami tuangkan lebih lanjut. Kita semua mendukung upaya pemberantasan korupsi. Tadi juga muncul. Kita semua mendukung upaya pemberantasan korupsi, namun kita juga paham korupsi tersebut, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi juga tidak boleh melanggar hukum. Ini yang harus dijaga karena ada satu kepentingan bersama pemberantasan korupsi harus juga secara seimbang diletakkan dengan kewajiban patuh pada hukum dan kewajiban penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ada poin yang sangat penting yang sebenarnya itu sejak awal menjadi sorotan dalam proses hukum ini. Yang tadi disebut oleh rekan kami, Mbak Erna, jadi prinsip res judicata, sebuah putusan itu dianggap benar. Dalam konteks ini, tadi ahli menegaskan ada putusan untuk perkara yang terkait yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terdakwanya pada saat itu adalah 1 Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saiful Bahri. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini harus dianggap benar dan tidak boleh kemudian dengan dalih-dalih yang lain kemudian dibuat perkara yang baru sepanjang itu masih terkait, kecuali perkara itu betul-betul berbeda. Apalagi sebenarnya dalam proses persidangan dengan 15 orang
saksi yang sudah diperiksa dan sejumlah ahli dari JPU, kami tidak melihat dan tidak menemukan fakta hukum adanya bukti baru di proses persidangan ini. Sehingga seharusnya putusannya, konstruksi berpikir putusannya tetap sama dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebelumnya. Nah, itu yang juga sangat penting kita pahami bersama dari penegasan ahli tadi terkait dengan prinsip res judicata. Poin yang kedua yang terakhir adalah pengajuan ke Mahkamah Agung, judicial review ke Mahkamah Agung itu memang dimungkinkan untuk peraturan di bawah undang-undang. Dalam konteks ini peraturan KPU diuji dengan undang-undang pemilu. Itu adalah hak konstitusional, dibolehkan di konstitusi, dibolehkan di undang-undang. Tadi juga ditegaskan. Dan meminta agar lembaga tertentu, dalam hal ini KPU, untuk melaksanakan putusan pengadilan, itu adalah hak, bukan sesuatu yang salah. Termasuk juga kalau kita simak pertanyaan hakim, sebenarnya meminta itu melalui surat dan juga misalnya melalui pertemuan. Itu adalah hak yang diperbolehkan secara hukum. Dan tidak boleh gara-gara perbuatan mengajukan judicial review, meminta fatwa Mahkamah Agung, menemui untuk meminta agar putusan pengadilan dilaksanakan, kemudian seseorang itu dihukum atau dituduh atau dihukum melakukan kejahatan, apalagi tindak pidana korupsi. Kenapa ini penting? Karena harus dipisahkan dan sudah terbukti ini dua hal yang terpisah antara proses konstitusional tadi yang memang dilakukan oleh dalam kapasitas sebagai partai politik dengan ide, inisiatif, dan operasional suap. Kenapa saya katakan ini terpisah? Di fakta hukum sudah sangat jelas. Saksi Saiful Bahri mengatakan ide dan inisiatif untuk menyuap, termasuk skenario menyuap KPU, adalah ide dan inisiatif dia bersama Doni Tri Istiqomah. Ketika kami tanya, apakah ide tersebut Anda dapatkan arahan dari Pak Hasto? Tidak. Apakah Anda lapor ide skenario suap itu pada Pak Hasto? Dia jawab tidak. Jadi ini dua hal yang terpisah, bahkan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU. Sehingga kami berharap menjelang akhir proses persidangan ini, karena hari terakhirnya kemungkinan besok untuk pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti. Minggu depannya baru pemeriksaan terdakwa. Jadi menjelang akhir proses persidangan ini, kami sangat berharap kita bisa melihat secara jernih mana yang merupakan fakta hukum, mana yang merupakan asumsi yang seolah-olah dijahit sedemikian rupa untuk menuduh pihak tertentu, dan dari fakta hukum itu sebenarnya apa perbuatan yang dilakukan. Sehingga kita bisa secara jernih melihat seseorang itu nanti memang melakukan perbuatan kejahatan atau tidak. Kejernihan inilah yang diharapkan dari proses persidangan yang terbuka. Mungkin itu dulu. Terima kasih.